Kalau 150 juta ya harga gua kekecilan juga gitu loh. Andovi harusnya ngomong nih, siapa yang nyuruh diam? Kalian itu siapa yang dia maksud kalian? Ini bahaya nih, sindrom kenabian ini. Seolah-olah kalau lu nggak ada, dunia ini akan hancur gitu. Lu mungkin mengatakan bahwa Jerome harus bertanggung jawab secara internal gitu. Tapi kan nilai statementnya itu harus punya validasi. Sama dengan kita, maksudnya kita dengan followers yang sangat seiprit ini misalnya, ketika kita statement gitu, ya susah juga dapat validasi. Di gejala hari ini itu disebutkan dengan matinya kepakaran. Apakah memang karena publiknya yang malas mikir atau memang pakarnya yang gagal komunikasi ke publik? Pendapat yang baik itu orang merasa yang paling banyak dapat tepuk tangan. Ada yang dulu maki-maki, sekarang teriak hidup Jokowi. Ini kan nggak seserius itu gitu loh. Hari ini kita membahas kejadian yang paling brutal di dunia media, di mana pertarungan tafsir hari ini tidak lagi didominasi oleh pakar atau ahli di bidangnya. Makanya kita akan membahas itu bersama salah satu orang yang kemudian mempunyai pengaruh sangat besar di bidang tafsir ini gitu. Selamat datang Mas Ari Putra. Aduh, di bidang tafsir. Udah kayak serasa memperkenalkan Prof. Quraisy Shihab. Nah, beliau bikin tafsir berapa jilid tuh, tafsir Al-Misbah itu 9 apa berapa jilid? lebih 15 jilid. Ya. Lu ini suka Muse? Suka banget. Ya, gue ngikutin Muse juga dari awal keluarnya dulu. Iya, gue ini official merchandise-nya waktu di KL tahun lalu. Oh, lu nonton? Oh, oke. Official merchandise-nya. Ya, gue banget suka Muse banget. Menurut gue ya salah satu orang yang band yang tiba-tiba muncul dan ngagetin orang gitu ya. Itu di tahun 2000-an awal tuh salah satunya Muse. Karena apa ya? Yang bikin kaget itu adalah tiba-tiba ada band, ya ini buat perspektif orang kampung kayak gue di Bukit Tinggi ya. Jangan samain kayak lu pada yang di Jakarta yang akses terhadap musiknya lebih banyak daripada. Sama kita dari Makassar juga. Dari Makassar. Wah, sama-sama bukan ibu kota. Mirip-mirip lah ya. Ya kan. Gue kaget, wah ini kok ada band yang bassnya pakai distorsi. Ya itu. Dengan efek gitarnya. Efek gitarnya yang pakai pick yang LED itu. Aduh, aneh banget aneh tuh sih. Bellamy nih kan. Bellamy. Iya, dan gue ingat banget tuh apa Histeria itu pertama kali denger ya. Lagu Muse yang paling lu suka? Histeria sama Stockholm Syndrome. Sama Stockholm Syndrome. Berarti telinga kita sama-sama pencinta keributan telinganya gitu. Kalau gak ada distorsi dan gak ada drum gak dianggap musik gitu. Gimana sih? Gue kemarin lihat story lo kan gitu, dan lu mengomentari sebuah video tuh tentang yang dikeluarkan oleh seorang influencer dan lu marah gitu. Gak marah sebenarnya, apa namanya, kalau bahasanya Fahri itu sama teman-teman di stand up comedian tuh kan ngedumel aja. Ngedumel aja karena apa ya, kemarin kan kita tahu ada kejadian yang sangat mengejutkan lah ya. Ada sebagian demonstrasi, sebagian lagi massa yang rusuh. Dalam konteks ini kita harus membedakan gitu ya. Orang yang demonstrasi itu adalah orang yang dijamin dan dilindungi haknya oleh negara, yang bukan pemerintah ya, negara. Ya. Nah, dan juga ada orang-orang yang menyampaikan pendapat di media sosial juga dijamin haknya oleh negara gitu. Tapi ada orang-orang yang rusuh juga. Rusuh ini dalam konteks ini kita tahulah apa yang terjadi kemarin. Siapa yang bertarung dengan siapa. Kalau bagi gue kan kemarin itu kerusuhan itu juga adalah sebuah konsekuensi dari pertarungan rezim melawan rezim. Jadi state actor melawan state actor gitu. Nah, jadi ketika gajah-gajah bertarung ya, yang mengerikan itu adalah semut-semut kayak kita ini terinjak, ya kan? Jadi itu yang sangat menakutkan bagi gua waktu itu gitu. Nah,
kita dengar soal darurat militer, isu darurat militer kita dengar, kita itu tersebar di mana-mana waktu itu. Terutama kita yang cukup punya network di kawan-kawan politiknya banyak gitu ya, dan mendengar bagaimana isu itu yang kemudian diberita di beberapa media diberitakan setelah terjadi kerusuhan, diberitakan ada inisiatif dari internal kekuasaan untuk mengajukan darurat militer dan lain-lain gitu ya. Hal-hal kayak gitu juga kita dengar waktu itu gitu. Nah sampai yang menakutkan dari darurat militer itu kan sebenarnya pertama itu harus dilakukan oleh otoritas tertinggi. Betul. Ya kan, dalam hal ini presiden. Gitu, harus ACC gitu. Ketika darurat militer diberlakukan, militernya harus mendapat dukungan publik juga. Ya kan? Ketika publik percaya dengan militer mengambil alih kendali, maka darurat militer itu legitimate untuk dilakukan ketika itu. Nah, tapi yang mengerikan apa? Yang mengerikan adalah kita ini nggak bisa ngonten lagi, bro. Itu kan kerjaan gua ngonten. Betul. Wajar dong gua merasa darurat militer ini merugikan gitu buat gua ya sebagai seorang content creator gitu. Ya, jadi itu yang membuat gua wah ini bahaya, mengerikan nih kalau darurat militer terjadi. Nah, waktu itu kita di Todpol udah kita nggak usah terlalu banyak mengekspos, dalam artian nggak usah terlalu banyak yang fakta-fakta tetap dimunculkan seperti bagaimana demo di kepolisian, di kantor polisi segala macam waktu itu gitu ya, tetap diberitakan gitu ya. Cuma tone-nya kita nggak boleh terbawa untuk melakukan provokasi. Jangan sampai provokasinya terlalu besar, nanti makin parah, ya kan? Karena kerusuhan udah naik waktu itu, udah bakar-bakar halte. Bahkan di Jogja itu kantor polisi, Polda kebakar, bro. Makassar DPRD Makassar ada yang meninggal gitu ya. Ini udah mulai serius nih, udah mulai nggak bercanda nih, gitu loh. Nah, itu yang di otak gue waktu itu, karena mungkin banyaknya informasi yang gue terima waktu itu, agak kecemasan agak lebih tinggi gitu. Biasanya kan kalau kita agak punya informasi mengerikan agak banyak, ya kan, kehati-hatian kita meningkat kan gitu. Betul. Nah, wajar aja yang terjadi sama gua waktu itu gitu. Nah, waktu itu habis itu Jerome Pauline itu muncul dengan screenshot 100 juta itu, 150 juta untuk menyerukan perdamaian atau apalah. Nah, kita lihat dulu nih, ya kan? Ada tawaran fee 150 juta untuk jadi buzzer. Iya. Nah, sementara gua waktu itu merasa ini bahaya kalau ini lanjut terus, bisa darurat militer. Darurat militer kita bisa berhenti konten. Betul. Yang paling mengerikan lagi adalah itu tentara bisa masuk kamar lu, bos. Betul. Kalau darurat militer kan apalagi gitu. Betul. Ya namanya darurat gitu kan. Demokrasi, human rights, ya kan, civilian rights. Itu boleh dilampaui dulu sementara. Total kontrolnya akan ada di TNI. Di pemerintah. Di pemerintah. Iya, di pemerintah kan. Dalam hal ini TNI karena darurat militer. Jadi semua hak-hak ini boleh dikesampingkan. Kalau bahasa masak-masak Ibu Siska dulu ditiriskan dulu. Ya kan? Jadi kita waktu itu memutuskan untuk munculin, salah satunya adalah demonstrasi berpendapat oke, boleh, cuma merusak jangan. Demonstrasi berpendapat boleh tapi merusak jangan. Kan itu rame juga yang memunculkan itu. Dan waktu itu kita memunculkan itu murni karena ketidakinginan kita akan terjadi darurat militer. Itu mengerikan buat kita. Tapi efeknya apa? Nah, efeknya adalah ya kita dituduh ini. Gitu loh. Enggak, kalau 150 juta ya harga gua kekecilan juga gitu loh. Ya, betul. Maksudnya untuk membuat melakukan hal yang salah dengan harga segitu kan juga enggak akan gua lakukan juga. Betul. Gitu loh. Jadi gua enggak mau juga gitu loh melakukan hal yang salah dihargai dengan 150 juta ya, yang ya sorry to say aja buat gue ya,
duit segitu ya juga nggak susah gua cari. Betul. Gitu loh. Iya kan? Karena kita usaha gitu ya. Iya kan, kita banyak kerjaan juga gitu loh. Jadi ya itu yang membuat gua waktu itu merasa wah ini mengerikan banget. Sampai hari ini nih kita masih diserang nih, Termul lah, apalagi itu. Masih ada yang DM? Masih, kalau gue kumpulin DM gue screenshot juga banyak itu. Tapi buat apa gitu loh. Tunggu Bang, kita lihat dulu ini story lu yang gue maksud kemarin. Kan lu bilang di sini yang nyuruh dia diam siapa? Kok jadi salah orang lain dia gak bersuara? Influencer yang pintar-pintar ini kayaknya harus menjadi pihak yang benar terus. Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi gini, kalau dia salah, udah melakukan kesalahan yang merugikan orang, ya dia diam, ya dia nggak bersuara aja. Oh, iya kan? Betul. Nggak bersuara betul. aja kan? Gitu. Tinggal tidak posting aja. Tinggal tidak posting aja, berharap besok orang lupa dia muncul lagi. Muncul lagi. Ya, dengan topik yang baru. Dengan topik yang baru gitu. Dan yang kedua, menurut gue, emang siapa yang nyuruh diam? Buka dong. Emang ada yang nyuruh diam? Kalau darurat militer kemarin, kalau nggak ada yang ingin perdamaian kemarin, malah kita nggak bisa ngomong. Betul. Justru karena kemarin banyak yang tidak menginginkan keributan, kerusuhan, ya makanya darurat militer itu bukan sesuatu yang dibutuhkan. Bukan gitu. sesuatu yang dibutuhkan. Iya kan, gitu loh. Jadi justru gara-gara banyak yang menyerukan perdamaian ini kita tetap masih bisa bicara. Nah Andovi harusnya ngomong nih, siapa yang nyuruh diam? Gitu. Yang nyuruh diam siapa? Kalian itu siapa yang dia maksud kalian? Kalau orang yang dirugikan kayak gue bersuara terhadap Jerome ya nggak apa-apa dong. Betul. Gue merasa dirugiin loh. Sampai sekarang gue masih diserang lah. Itu salah karena satu. Framing yang diciptakan Jerome tadi. Betul. Dan screenshot yang lu keluarin tadi, Bro Reza ini banyak yang ngirim ke gue. Udah dapat ini ya lo gitu. Gitu-gitu. Jadi lu dikirimin itu? Iya, dikirimin screenshot ini juga. Gitu. Jadi buat gue mendumel kemarin karena gue merasa dirugikan aja dengan kampanye dan narasi yang dibuat oleh influencer, dalam hal ini si kawan kita Jerome ini gitu. Nah maksud gue ya makanya gue tanya di situ sebenarnya ya kan, emang siapa yang menjadi melarang dia bersuara. Nah makanya ini bahaya nih. Sindrom kenabian ini gue bilang. Kenapa gue bilang sindrom kenabian? Seolah-olah kalau lu gak ada, dunia ini akan hancur gitu. Sindrom kenabian. Iya, jadi seolah-olah lu gak bisa tergantikan. Padahal kalau Jerome gak ngomong akan banyak yang ngomong juga gitu loh. Ya buktinya sekarang banyak juga yang kritik-kritik pemerintah kok. Jerome diam ini kan banyak juga yang ngomong. Cuman gini, poin stressingnya dari Andovi ini, tapi saya coba pahami. Coba kita putar videonya dulu. Jerome punya berapa followers? 9 juta followers. Yaudah, oke. Alternatifnya Jerome diam. Selamat, kalian telah menghilangkan orang yang mempunyai platform 9 juta untuk bersuara. Selamat. Congrats, konflik horizontal kalian berhasil. Jerome yang itikadnya baik, walaupun dengan berbagai kesalahan dan mungkin ya, menurut gue Jerome gak salah. Tapi gue paham kritikan terhadap dia, gue paham. Tapi kan Jerome, man, the fact that Jerome is using his platform is already a big win. We cannot lose people like him. Apakah Jerome mungkin harus dibina? Iya. Apakah Jerome benar harus diarahkan lebih baik? Iya. Betul. Tapi Jerome is a great asset to have, and he's a good person. Yang gue tangkap dari poinnya Andovi ini sebenarnya adalah dia mengaitkan bahwa Jerome ini adalah orang yang seharusnya dibina karena followersnya 9 juta. Berarti dia menekankan bahwa follower 9 juta ini adalah value untuk Jerome. Nah ya itu kita akui ya benar gitu. Tapi kan ya hari ini kalau di media sosial kan cara orang membina beda-beda ya. Betul. Kalau zaman Orde Baru dulu tentara bilang bina gitu kan. Beda lagi maknanya kan gitu kan. Dipukulin sama tentara zaman dulu. Kalau sekarang kan karena ini eranya demokrasi, dibina ya mungkin orang-orang yang mengkritik dia itu caranya untuk membina karena nggak kenal sama Jerome gitu.
karena nggak bisa ketemu sama dia gitu. Ya itu kan ekspresi orang ya macam-macam ya, respect aja. Lu kan mengkritik orang kan biasa aja. Biasa aja. Iya, ya udah kalau lu dikritik orang ya konsekuensi dari permainan yang lu ikutin, emang aturan mainnya kayak gitu. Dan konsekuensi dari konteks media digital informasi yang sangat-sangat terbuka. Nah, salah satunya yang gue juga kritisi tadi si Andovi bilang soal niat baik. Ya. Niat baik. Ini gue mau mengutip salah satu penyair Amerika namanya T.S. Eliot gitu ya. Dia bilang semua kekacauan di dunia ini diawali oleh niat baik gitu. Iya lagi. Emang Hitler pun kalau lu tanya kenapa dia bunuh orang-orang Yahudi, merasa dia niatnya baik gitu. Biar ras Arya ini murni gitu. Tapi kan itu bukan hal yang benar lo bunuh genosida orang sebanyak itu gitu. Iya gak? Iya. Hitler kalau lo tanya dia bilangnya niat baik untuk mengamankan, memastikan bahwa pemurnian ras Arya gitu. Gue sebenarnya punya. Tapi kan gak benar pikiran fasistik seperti itu kan gak benar gitu loh. Jadi terkadang lu itu akhirnya ya yang membuat kekacauan di mana-mana itu ada sebagian orang yang merasa dirinya lebih penting gitu daripada orang lain. Inilah sindrom Nabi. Ya itulah sindrom kenabian, bukan tanda-tanda kenabian ya, sindrom kenabian. Tanda-tanda kenabian kan di agama kita belajar gitu kan. Bahwa seolah-olah orang ini karena dia punya valuasi tertentu, makanya dianggap bahwa orang ini lebih sangat penting dan lebih mulia daripada orang-orang yang lain gitu. Padahal kan esensinya demokrasi itu kan sistem yang paling radikal di muka bumi ini, bos. One man one vote. Mana ada sistem lain yang kayak gitu? Ya kan? One man one vote. Kalau kita baca Thomas Jefferson bilang man creates equal and pursuit of happiness. Iya kan? Ya orang dibikin equal. Betul. Dan pada akhirnya di dalam kompetisi ada orang yang posisinya lebih tinggi atau lebih rendah, itu konsekuensi dari demokrasi, kompetisi. Dari kompetisi, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini, dalam berpendapat orang semuanya sama. Semua sama, iya kan? Nah, maksud gue ya lu dengan banyaknya followers, ya red card lu lebih tinggi, ya kan? Tapi belum tentu pendapat lu lebih benar. Jadi maksud lu ini adalah substansi pendapat tidak ditentukan dari jumlah followers. Iya pasti, itu semua orang juga setuju gue rasa gitu loh. Apabila lu banyak berpendapat tajam dan orang merasa cocok dengan pendapat lu, kemudian followers lu banyak, itu kan hal lain gitu. Maksudnya 9 juta followers itu bukan legitimasi bahwa semua ucapan lu pasti benar. Pasti benar. Iya kan? Kalau ya kan lu tahu sendiri kalau di film-film dibilang bahwa di balik kekuatan dan kekuasaan yang besar akan ada tanggung jawab yang besar. Spider-Man kan. Nah ini yang mestinya ya perlu diingatkan. Gue dalam hal mengingatkan Jerome itu ya kita bicara ini kan sebenarnya mengikuti apa yang Andovi bilang. Betul. Membina dia gitu. Membina dia. Nah dalam konteks ini gue mau mengajak untuk mengingatkan dia aja. Ya sebenarnya ya dengan dumelan gue ini ingin mengingatkan dia bahwa lu 9 juta followers, ya kan, bahwa pengaruh red card lu besar pasti gitu kan, pengikut lu pasti banyak gitu ya. Ayo dong lu ingat dong karena kekuasaan sebesar ini yang lu punya, ya, lu coba lebih hati-hati gitu, lebih bijaksana lah, lebih hati-hati aja, lebih hati-hati, ya kan. Gue ngerasa ini nggak tahu benar atau enggak, ini opini gue aja. Gue ngerasa dia menyebarkan itu kemarin itu terbawa emosi dan preferensi dia. Kalau dia misalnya tidak terbawa emosi dan preferensi, dia pasti cek dulu kan itu. Ini benar nggak ini? Ini siapa yang ngirim ini kan gitu kan, pasti lebih hati-hati gitu. Ya tapi kalau misalnya coba gue balik pertanyaannya, misalnya kalau misalnya statement ini keluar ke publik, misalnya statement lu ini keluar ke publik, terus publik nanti akan merespon, ya lu statement begitu karena followers lu nggak sebanyak
dia gitu. Tanggapan lu gimana? Gue nggak sebesar dia aja, gue ngerasa lebih hati-hati, bos. Oh, gue udah pernah dibully se-Indonesia kok. Followers gue nggak gede. Betul. Iya kan? Betul. Gue merasa lebih hati-hati juga. Ya, dalam hal bukan berarti nggak jangan berpendapat ya. Lu tetap beropini, itu terserah lu, itu hak lu gitu ya. Cuma tanggung jawab lu besar gitu loh dengan opini lu. Makin gede followers lu, makin gede tanggung jawab lu. Bukan harus kemudian memunculkan satu ego baru gitu. Iya, jangan lu berasa banyak pengikut otomatis lu jadi nabi, ya nggak gitu. Tapi mungkin saja ini konsekuensi logis dari sistemnya Instagram yang memakai kata followers gitu. Pengikut gitu. Iya kan? Jadi seolah-olah bahwa ketika dia statement ini jadi kayak bernilai agama baru gitu. Dulu zaman kuliah itu gue punya teman, sekarang beliau jadi kiai ya di kampungnya di Majenang, namanya Gus Icol gitu ya. Gus Icol. Iya. Dulu itu baru awal-awal zaman Instagram kan, dia pamer ke gua, "Ri, ini jamaahku udah rame loh." Dia nyebut follower itu jamaah. Jamaahnya sudah rame. Gitu. Jadi ya mungkin aja dengan sistem bahasa di media sosial itu itu menjadi terpengaruh gitu ya. Tapi ya di sinilah perlu. Di sini hal yang gue setuju sama Andovi untuk mengingatkan gitu. Kan gue nggak pernah mengatakan dia mengata-ngatai dia, kan gue nggak pernah. Gue mengkritik substansi dari apa yang dia lakukan, bukan Jerome sebagai person yang gue kata-katain gitu. Tapi apa yang dia lakukan. Kalau lu nonton film Forrest Gump, lu nonton nggak? Nonton. Iya kan? Jadi stupid itu buat dia kan stupid as a stupid does gitu. Betul. Ya jadi stupid itu di apa yang lu lakukan gitu. Orang sepinter apapun bisa melakukan hal yang bodoh. Gitu kan gitu. Makanya gue dalam konteks ini gue mau mengkritisi Jerome itu dalam hal ini aja. Gitu. Dalam hal yang responsibility ini gitu. Bagaimana dia harusnya dia bertanggung jawab gitu dengan apa yang dia sudah lakukan yang ternyata secara langsung itu gue merasa dirugikan gitu. Gue coba bedah lagi ya POV-nya Andovi gitu. Nah kalau menurut gue perdebatannya itu sebenarnya adalah tanggung jawab versus validasi. Lu mungkin mengatakan bahwa ya Jerome harus bertanggung jawab secara internal gitu. Tapi kan nilai statementnya itu harus punya validasi. Sama dengan kita maksudnya kita dengan followers yang sangat seiprit ini misalnya di Instagram, ketika kita statement gitu, ya susah juga dapat validasi. Iya, gini loh. Maksud gue, ya gue nggak tahu ya. Kalau gue nggak pernah punya follower sebanyak itu. Jadi gue nggak pernah merasakan tepuk tangan yang banyak juga. Di medsos itu pengalaman gue lebih banyak dikata-katain orang ketimbang ditepuk tanganin. Jadi mungkin aja seperti yang berbagai macam hasil research gitu ya mengatakan bahwa ketika lu dapat tepuk tangan tuh adrenalin naik gitu ya. Hormon-hormon tertentu diproduksi gitu ya yang membuat lu semakin pengen lagi lebih banyak, pengen lebih banyak lagi, kayak kecanduan gitu ya. Kecanduan di medsos itu, makanya pengen dosis lebih tinggi lagi, dosis lebih tinggi lagi. Itulah yang seharusnya seorang yang aktif di media sosial harus sadari gitu ya. Bahwa dia akan pengen dosis lebih tinggi lagi, Makanya ya di dunia ini yang menggunakan istilah user itu media sosial sama pemakai narkoba. Karena ada kemiripan. Iya lagi. Drug user. Iya lagi. Sosmed user. Iya user. Karena mungkin ada kemiripan di dalam konteks itu juga menurut gua ya. Bahwa lu ketika dosisnya lu tambah, lu naik lagi gitu ya. Nah, apa ya? Gue merasa kesadaran itu penting gitu. Bahwa kalau gue dari dulu
makanya tadi kita ketemu Fahri, gue selalu bilang, lu jarang kan lihat gue ngedumel di media sosial dari dulu, kata gue kan. Kenapa? Karena itu pilihan yang bagi gue akan membuat gue terus membuat gue lebih banyak sadar gitu. Karena memang mungkin tepuk tangan yang banyak akan membuat lu sulit untuk sadar dan pengen naikin dosisnya terus, gitu. Nah, dalam konteks ini itu yang membuat gue jarang beropini di media sosial. Tapi kalau ngobrol-ngobrol ya, lu tanya Pak Ari aja, mulut gue juga agak jahat gitu. Kalau ngobrol-ngobrol di belakang ya, di media sosial, kejahatan mulut lu ini ya, kepedasan mulut lu ini ya, akan berkonsekuensi terhadap tepuk tangan yang lu dapatkan. Ketika tepuk tangan lu dapatkan, lu pengen naik lagi dosisnya, sehingga lebih naik lagi. Kemudian lu kehilangan kesadaran, akhirnya lu nggak tahu kalau ada orang yang terugikan oleh omongan lu. Nah, berarti penjelasan lu ini kan seolah-olah menggambarkan bahwa ada beberapa tipikal influencer sebenarnya di kepala lu, subjektivitas lu gitu. Karena lu membagi bahwa ada influencer yang harusnya bertanggung jawab gitu dan segala macam, terus ada influencer yang kemudian haus akan validasi dan tepuk tangannya gitu. Nah, kira-kira sebenarnya untuk menjadi influencer itu batasannya gimana menurut lu? Gua itu bukan orang yang menjadikan media sosial gua ya pribadi nih ya itu sebagai hal yang wajib ada dalam kehidupan gue tiap hari. Gue juga beropini jarang-jarang gitu ya. Gue menyampaikan pendapat di media sosial juga jarang banget gitu. Jadi gue mungkin karena gue merasa gue gak begitu ketergantungan dengan media sosial pribadi gue. Karena kerjaan gue udah banyak di YouTube-nya Total Politik atau di Instagram-nya Total Politik. Jadi mungkin gue gak bisa disamain juga dengan orang-orang lain yang mungkin dia nggak punya urusan medsos gitu ya. Kalau gue memang punya urusan medsos tiap hari dan gue merasa itu udah kayak kerjaan. Nah, sementara medsos gue sendiri itu lebih banyak gue gunakan bukan untuk hal-hal yang menyampaikan opini gue. Lu lihat aja banyak video gue main bola gitu ya, video foto main bola gitu kan, main tenis segala macam gitu, lebih banyak yang kayak gitu gitu ya. Nah itu bagi gue, kalau lu tanya gue, itu salah satu cara untuk bikin gue tetap sadar. Tunggu gue cerita dulu. Salah satu cara untuk bikin lu tetap sadar. Iya, karena kalau gue beropini mulut gue jahat pasti banyak tepuk tangan kan. Mulut gue agak tajam pasti banyak tepuk tangan. Ya betul. Ya makanya banyak penonton-penonton Total Politik ketika ngobrol di belakang layar sama gue kan, anjir bang lu mulut lu jahat juga ya gitu. Kaget gitu sebenarnya. Ya itu karena membuat kita berjarak dengan media sosial itu kayaknya manfaatnya banyak juga gitu. Iya betul. Iya kan, dan gue nggak mau mendefinisikan diri gue dengan media sosial gue. Dan media sosial juga bukan satu-satunya indikator. Iya makanya. Tapi kan gini, yang banyak terjadi hari ini adalah orang mendefinisikan dirinya dengan media sosialnya. Iya betul. Iya kan. Betul. You are what you post. Iya. Itu yang terjadi hari ini. Dan itu berkonsekuensi pada tepuk tangan tadi. Betul. Nah ini yang menurut gue ya hari ini yang agak menakutkan gitu. Ya makin banyak lu tepuk tangan lu dapat, lu merasa paling benar. Ya makanya gue bisa menduga lah kira-kira ini. Merasa paling benar ya. Iya, berarti itu masuk dalam konteks ego gitu. Ya itu yang gue sebut dengan sindrom kenabian. Sindrom kenabian tadi. Okay. Kalau gue nggak ada di medsos lagi, ini umat gue ini akan kemana ya? Siapa yang akan jadi panutannya ya? Siapa yang akan menyelamatkan dan mengembalai mereka ya? Pasti itu yang terjadi gitu. Nah balik lagi ke pertanyaan lu tadi, jenis-jenis influencer. Ya kan? Kalau lu tanya menurut gue kayak apa ya? Menurut gue ada orang yang sadar betul antara image media sosialnya dengan dirinya yang asli, ya kan? Tapi ada orang yang merasa apa yang dia muncul di media sosial
ya itulah dia yang asli. Gitu. Jadi kalau lu tanya gue, jenisnya ada 2 itu. Paham gak lu maksud gue? Paham. Jadi ada orang yang merasa, oh itu kan gue yang di medsos. Mungkin gue masuk kategori yang itu. Yang dibully orang soal Asian value, soal macam-macam apa, termul, penjilat, segala macam itu gara-gara 150 juta ini kan. Ya kan? Itu adalah diri gue yang di medsos gitu. Ya kan? Tapi yang diri gue yang di luar medsos itu punya independensinya sendiri. Betul. Ya. Betul. Nah, kenapa gue bersuara kemarin? Ya, karena diri gue yang di medsos ini agak terganggu nih. Agak terganggu. Iya kan, sama istilah-istilah itu gitu kan. Gue kadang-kadang merasa terganggu juga, nyambung juga antara dunia real dan dunia medsos ini nyambung juga kadang-kadang gitu ya. Ya kan? Tapi ada orang yang selalu menyambungkan. Kadang-kadang baru lepas. Tapi seringkali dia mau menyambungkan. Itu yang tipe kedua nih. Ya, jadi kalau lu tanya menurut gue ya 2 itulah jenisnya. Gue bisa debatin itu enggak? Ya, silakan. Kan lu bilang tadi bahwa seorang influencer itu harus bertanggung jawab terhadap setiap postingannya. Gua memaknai itu bahwa tanggung jawab itu salah satu bentuknya adalah menyampaikan narasi kebenaran yang sesuai dengan fakta. Nah, sedangkan lu tadi bilang bahwa lu tipikal orang yang membedakan antara apa yang lu post di sosial media dengan apa real life lu sehari-hari gitu. Gini, logikanya jadi kontradiktif. Gini. Maksud gua gini, ketika pendapat lu udah masuk ke media sosial, ya. Itu udah bukan milik lu lagi. Betul, itu gue sepakat. Nah itu aja sebenarnya. Jadi kalau orang suka sama pendapat lu, ya bukan berarti lu harus merasa lu ini benar. Penulis tidak menentukan tafsir. Iya, itu adalah tafsir orang yang tafsir kebetulan baca postingan lu, ya kan? Bukan berarti lu benar. Yang ditepukin orang ya pendapat lu, bukan diri lu, gitu. Ada lagi orang yang merasa ketika dia berpendapat ditepukin pendapatnya gitu. Ya yang merasa benar itu dirinya gitu. Berarti maksud lu itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah lu harus meng-create postingan lu dengan memikirkan segala konsekuensinya gitu. Bukan melemparkan as is sesuai apa yang lu pikirkan. Maksud lu kayak gitu? Ya lu harus sadar aja bahwa belum tentu. Ya lu kasih ruang lah bahwa lu gak selalu benar, itu aja lah, simpelnya kayak gitu. Iya kan? Kalau lu berpendapat dan orang tepuk tangan dan setuju sama pendapat lu, ya bukan berarti pendapat lu pasti benar. Bisa jadi besok pendapat lu itu udah gak benar lagi, gitu kan? Memang situasi bisa berubah aja gitu. Nah itulah yang di gejala hari ini itu disebutkan dengan matinya kepakaran. Matinya kepakaran. Pendapat yang baik itu orang merasa yang paling banyak dapat tepuk tangan, bukan yang ada basis researchnya, argumennya runtut gitu ya, argumennya tepat. Iya kadang-kadang kan kalau gue nonton, gue sangat akrab sama Pak Rocky Gerung gitu ya, senior yang sangat gue hormati di kampus dulu, dan bahkan sampai hari ini gue masih sangat menghormati beliau gitu ya. Kadang-kadang gue melihat pendapat Pak Rocky di TV itu muatan filosofisnya sangat berat banget. Berat banget. Iya, muatan filosofisnya karena beliau banyak baca buku. Ya. Sangat berat gitu. Nah, ketika dia berpendapat kayak begitu dengan argumen yang sangat berat itu gitu ya. Gua yakin ada yang paham memang apa yang beliau sampaikan. Ada yang ngerti substansinya apa yang beliau sampaikan, ya. Tapi ada juga yang tepuk tangan karena nggak ngerti isinya apa. Yang penting mereka percaya bahwa Bung Rocky, Pak Rocky lagi kritik pemerintah karena mereka benci aja sama pemerintah. Banyak yang tidak mengerti, dan karena dia tidak mengerti, dia menganggap Rocky Gerung pintar. Bukan begitu. Jadi ada yang memang paham substansinya Pak Rocky dan merasa tambah knowledge-nya karena dengerin Pak Rocky. Tapi ada yang tepuk tangan karena menganggap mereka nggak tahu apa yang diomongin Pak Rocky. Bahkan yang penting Rocky Gerung terlihat pintar mengkritik pemerintah. Nah itu. Dia kayak orang nonton tinju aja. Dia tinju aja gitu ya. Dia lihat Pak Rocky karena dia percaya apa yang diomongin Pak Rocky itu pasti hantam pemerintah gitu.
Yang paham ada. Tapi yang merasa Pak Rocky pukul pemerintah, gue rasa lebih banyak gitu kan. Nah, dalam hal ini ya mau gue bilang bahwa Pak Rocky yang pakar aja dalam ilmu filsafat gitu ya, ya kan, beliau itu pakar aja dalam ilmu filsafat, ya argumennya tuh nggak bisa dipahami oleh semua orang gitu. Itu betul. Ada yang tepuk tangan karena argumen beliau karena yakin percaya bahwa beliau mukulin lawan orang yang dia benci aja gitu loh. Orang yang pendukungnya Pak Rocky ini benci gitu. Dan bahkan Rocky Gerung pun tidak bisa mengatur tafsir orang terhadap kalimatnya. Iya, nggak bisa. Bahkan Pak Rocky muji pemerintah aja mungkin mereka nganggap ini lagi hantam pemerintah juga gitu ya. Atau Pak Rocky lagi memberikan argumen yang sebenarnya tidak terlalu tajam ke pemerintah. Mereka percaya aja Pak Rocky lagi gebuk pemerintah. Gitu. Jadi semua yang keluar dari mulut Pak Rocky akan dipahami serangan terhadap pemerintah aja bagi mereka. Tapi ada sebagian lagi ya yang merasa Pak Rocky memang akan menambah knowledge mereka dengan apa yang Pak Rocky sampaikan gitu. Iya. Gue juga termasuk orang itu. Bahkan di dalam konteks ini orang yang pro pemerintah aja ada yang merasa knowledge-nya bertambah gara-gara mendengar Pak Rocky gitu. Gue juga termasuk orang yang begitu. Kalau nonton Rocky Gerung, karena POV-nya itu akan selalu unik. Iya, gitu. Dia ngasih perspektif macam-macam. Perspektif yang gitu. Ya, perspektif yang macam-macam. Iya, yang bahkan kita nggak duga kan. Betul. Nah, tapi ya, yang seorang pakar aja bukan dilihat dari kepakarannya, dilihat dari dia menghantam pemerintah. Gitu loh. Ya, paham nggak lo maksud gua? Paham. Iya kan. Jadi jangankan yang bukan pakar gitu loh maksud gua. Orang yang pakar aja mati gitu ya kepakaran gitu. Kan nggak ada yang perlu kita perdebatkan kalau Pak Rocky seorang pembaca filsafat yang sangat mumpuni gitu ya. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentang matinya kepakaran, gue mau tanya satu hal nih tentang tren sosial media hari ini. Mungkin lu lihat juga postingan yang mengatakan bahwa ada pergeseran peran dari influencer menjadi seorang aktivis digital gitu. Makanya mulai muncul lagi terminologi baru. Ada terminologi lama buzzer, terminologinya influencer gitu. Ada sekarang aktivis digital gitu. Nah ini kan sebenarnya secara substansi sama-sama memberikan influence atau pengaruh. Menurut lu bedanya itu di mana sebenarnya? Ya itu mah bebas-bebas aja. Ada orang yang dulu nyebutnya pembantu, habis itu berubah jadi ART, habis itu berubah jadi PRT, ya kan? Ada yang nganggap itu penting, karena ketika di pembantu hak-haknya tidak terlindungi. Betul. Ketika jadi asisten setengah haknya baru dilindungi. Ketika dia jadi pekerja, semua haknya dilindungi. Karena tunduk undang-undang tenaga kerja. Ya gitu kan misalnya. Ada yang berpendapat kayak gitu. Cuma ada lagi orang yang berpendapat mau namanya pembantu, namanya ART, namanya Pak RT, Simbo aku umrohin tiap tahun, gitu. Simbo aku ajak keluar negeri, Simba aku ajak keluar negeri tiap tahun. Berarti menurut ya kan? Perbedaannya bukan perbedaan substansi, perbedaan penamaan saja. Ya ada kadang nama berpengaruh terhadap substansi. Ada orang yang percaya itu. Ada lagi orang yang berpercaya ya namanya apapun ya Simbo tetap gua berangkatin umroh tiap tahun gitu. Lu bilang gua nggak melindungi haknya ya nggak mungkin karena gua berangkatin umroh tiap tahun gitu. Nah ada sebagian orang yang berpikir itu penting, ada yang berpikir enggak gitu ya. Tapi kalau gue sih penting nggak penting ya. Kadang-kadang penting, kadang-kadang enggak gitu. Jadi ya substansinya sebenarnya lu bisa berbuat baik kepada banyak orang enggak dengan instrumen media sosial yang lu gunakan. Kan gitu aja substansinya. Seberapa banyak orang yang merasa mendapatkan kebaikan dari lu yang menggunakan media sosial, mau namanya apapun itu gitu ya. Nah, kalau PRT, ART dan pembantu itu menurut gua jauh lebih substantif tuh perbedaan nama dengan perbedaan arti. Kalau aktivis media sosial sama influencer bedanya apa ya? Gua juga nggak tahu substansinya apa gitu. Menurut gua lebih substantif PRT, ART dan pembantu ini diperdebatkan ketimbang influencer dan aktivis sosial media ya. Apa bedanya? Sama-sama aja itu. Nah,
Gua highlight tadi kalimat lu tentang kebaikan yang di media sosial gitu. Nah, gua kalau nafsir ini, media sosial ini kan sebenarnya adalah media untuk menyampaikan narasi atau tulisan, atau video dan segala macam. Semua statement lah, mau verbal atau tertulis dan segala macam. Nah, berarti yang dimaksud dengan kebaikan media sosial ini adalah semua statement itu harus punya nilai kebenaran yang valid gitu. Artinya statement yang baik itu hanya bisa dilakukan oleh pakar gitu. Gini bro, ini kan ruang publik, ya. Lu itu mau isi apa ruang publik ini? Betul. Kan gitu pertanyaannya, ya kan? Kan gini loh, kita itu pemilu demokrasi langsung itu udah dari 2004. Dari 2009 lah mulai ada media sosial ya. Ya agak tinggi intensity rate-nya di 2014 lah media sosial digunakan gitu. Ada 3 kali pemilu lah udah kita lalui. Lu kan udah lihat sampah-sampah yang lu bikin di masa lalu ternyata di masa depan juga belum tentu benar. Betul. Gitu loh. Belum tentu lu pertanggungjawabkan juga di masa depan. Betul. Tapi itu udah terekam di situ selama-lamanya. Ada yang dulu teriak hidup Jokowi sekarang maki-maki. Ada yang dulu maki-maki sekarang teriak hidup Jokowi. Iya kan? Ini kan nggak seserius itu gitu loh. Iya kan? Semuanya bisa berubah di masa depan. Okay. Nah makanya kesadaran itu perlu lu tumbuhkan gitu ya. Bahwa belum tentu yang lu anggap benar hari ini itu akan benar di masa depan. Ya. Kalau kita lihat ya, kalau generasi 2014-19 sama 24 ini masih banyak blunder-blundernya masa lalu yang muncul lagi di media sosial gitu ya. Masih banyak blunder-blunder masa lalunya muncul lagi sekarang, ya nggak apa-apa. Maksudnya mereka, bukan gua membenarkan ya, nggak apa-apa dalam artian ya mereka belum punya contoh. Kalau sekarang kita udah punya contoh. Orang yang dulu maki-maki sekarang muji-muji. Orang yang dulu muji-muji sekarang maki-maki. Ya maksud gue karena kita udah punya contoh, kita harus nemuin cara yang lain lah, biar ini nggak terulang lagi gitu. Nah tapi kan begini, matinya kepakaran itu juga yang dimana fenomenanya akhirnya publik lebih percaya influencer daripada pakar, kan akhirnya menimbulkan 2 pertanyaan. Apakah memang karena publiknya yang malas mikir, atau memang pakarnya yang gagal komunikasi ke publik? Ini tricky ya Zaya, bahwa menurut gue sih apakah pakarnya tidak gagal berkomunikasi atau publiknya malas mikir gitu ya. Ini menurut gue yang jauh lebih substantif sebenarnya adalah memang medium komunikasinya yang menghadirkan situasi tidak ada lagi kepakaran gitu. Kepakaran tidak medium dianggap komunikasinya ya? Iya, medium komunikasinya. Ini gue contohin ya. Gue dulu kan gue pernah tulisan gue dimuat di Tempo, pernah di Kompas, ya, pernah di media-media lah pada umumnya ya. Ketika tulisan gue dimuat, itu kurasinya luar biasa susah. Lu pernah gak nulis di media kayak apa? Gak pernah tembus di Kompas ya. Gak pernah kan? Karena tipikal tulisan gue bukan tipikal tulisan yang cocok untuk jadi stylenya Kompas gitu. Nah, dalam hal preferensi style aja ada style tulisan. Iya kan? Style tulisan media dalam rangka memang menghadirkan otoritas. Betul. Kepakaran. Kepakaran. Iya kan? Sampai medianya pun mengatur style apa yang cocok untuk masuk ke tempat mereka. Betul. Iya Detik kan? dengan Kompas beda jauh stylenya. Detik, gue kolumnis juga sempat di Detik kan. Itu harus melewati birokrasi pengetahuan dulu. Ya. Untuk sampai tuh pikiran lu sampai ke publik di zaman itu. Ada filternya. Birokrasi pengetahuan yang lu harus, ya filter kalau bahasa lu, kalau bahasa gue birokrasi pengetahuan. Yang lu harus memenuhi syarat-syaratnya dulu. Stylenya, substansinya, buku yang lu baca apa aja,
kadang-kadang kutipan lu kalau salah buku medianya nggak suka, beda referensinya sama lu juga nggak masuk. Iya kan? Nah memang dulu medium komunikasinya media cetak, media elektronik dan televisi gitu ya, memfasilitasi kepakaran itu untuk hidup. Kalau sekarang medium komunikasinya udah lebih radikal gitu loh. Udah mereka lah, digital platform inilah yang membuat kepakaran itu bobotnya menyusut, pengaruhnya menurun. Karena memang arenanya udah berbeda. Sekarang lu lagi duduk aja lagi lihat-lihat sungai apa segala macam gitu ya. Lu ingat apa? Ya kan? Langsung bisa dipost. Langsung lu posting dan banyak orang yang baca. Betul. Makanya kalau lu buka Facebook, pertanyaannya apa yang sedang Anda pikirkan? Iya kan? Dia memang menyuruh kita untuk mengeluarkan isi kepala kita gitu. Iya kan? Dan kemudian itu sampai ke publik tanpa ada kurasi. Iya kan? Tanpa ada birokrasi pengetahuan. Jadi memang ya medium komunikasinya yang sudah berubah yang membuat kepakaran ini akhirnya mati. Kepakaran ini bobotnya menyusut gitu. Bobotnya menyusut kalau kita nggak mau bilang mati. Gua masih mau menyediakan sedikit ruang lah. Gitu ya. Tapi oke lah kalau lu mau pakai bahasa mati pun gua juga terima. Bahkan seorang pakar kayak Pak Rocky aja ada yang didukung dengan bukan karena kepakarannya gitu ya. Betul. Iya kan, karena dia mengkritik pemerintah gitu misalnya, didukung oleh orang-orang yang mengaguminya gitu. Nah, itulah yang membuat kepakaran itu tidak jadi relevan lagi karena medium komunikasinya udah berubah. Medium komunikasi yang menghilangkan birokrasi pengetahuan ini. Iya, birokrasi pengetahuannya udah nggak ada. Lu mau nge-tweet apa tinggal bikin cerot gitu, tinggal muncul dia kan. Hari ini kayak begitu realitanya. Kalau dulu kan enggak. Tafsirnya jadi bebas dong hari ini kan. Iya, dulu pun tafsir juga bebas. Ya, tapi setidaknya cuma yang mensuplai narasi nggak bebas. Nggak bebas. Iya kan? Ada yang mengkurasi. Iya kan, kalau zaman dulu kan siapa namanya, perdebatan ahli-ahli itu bisa berminggu-minggu di Kompas dulu. Betul. Iya kan? Pernah ya di masa-masa ini kan juga pernah misalnya kayak diskusi-diskusi panjang yang akhirnya jadi buku. Ya kan, perdebatan Gunawan Muhammad sama Hamid Basaib gitu misalnya. Betul. Jadi buku gitu. Berapa buku tuh yang lahir dari situ gitu ya. Karena itu adalah generasi yang dididik lewat birokrasi pengetahuan. Kalau sekarang Jerome mau ngomong apa di platform dia kan bebas. Gak ada, dia sendiri yang harus self-curated gitu ya. Dia sendiri yang harus menyediakan birokrasi pengetahuan untuk dirinya. Itu yang berbeda dengan masa sebelumnya. Ya, ada peer review. Iya kan, kalau di jurnal kan sampai sekarang masih ada peer review sampai berapa kali baru terbit gitu. Ya, akhirnya jurnal-jurnal itu muatan substansinya lebih mengedepankan kepakaran, ya wajar karena yang nulis pakar, yang review pun pakar gitu. Ya kan? Nah, tapi di sisi yang lain di media sosial, medium komunikasinya kan udah berubah. Jadi isu kepakaran itu udah nggak kayak dulu lagi gitu. Kita kalau dulu kan lihat Kompas, Romo Mangun yang nulis, siapa namanya, Romo Manyis yang muncul gitu kan. Itu kan orang-orang yang memang pakar dan diakui oleh lembaga birokrasi pengetahuan itu Kompas gitu kan, yang punya jalur distribusi kepada publik pembacanya, audiensnya gitu. Nah, inilah yang hari ini nggak ada. Menurut gua ya, itu bagian dari tanggung jawab influencer atau social activism itu adalah membangun birokrasi pengetahuan di internalnya sendiri. Maksud lu ketika kalau medium komunikasinya berubah, maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab individu sendiri untuk menciptakan birokrasi pengetahuan tadi. Yang tadinya gue misalnya penulis opini, gue kirim ke Kompas. Kompas lah yang mengkurasi opini gue. Atau kalau layak dinaikin, kalau enggak ya nggak naik gitu. Atau influencer wajib secara moral meng-hire pakar
Mungkin di timnya mungkin itu yang dibutuhkan untuk di masa depan agar sisi-sisi kepakaran itu nggak sepenuhnya hilang, nggak sepenuhnya mati. Ya makanya bobotnya jadi meningkat. Ya gue dengar beberapa kawan sekarang gitu ya. Ya ada influencer yang ngomong soal hak cipta, artis-artis yang ngomong hak cipta kemarin gitu. Ada teman gua yang mendampingi mereka, itu alumni Fakultas Hukum salah satu kampus top di Amerika. Ya dia kan yang keluar dari mulut mereka ketika ngomong hak cipta kan nggak mungkin lepas dari sensornya kawan ini yang menjadi birokrasi pengetahuannya artis-artis tadi gitu. Nah itu yang terjadi kemarin. Ya yang mendampingi beberapa artis yang muncul dengan isu hak cipta yang sempat bersengketa juga kemarin kan soal isu hak cipta. Ada yang menjadi bagian dari birokrasi pengetahuannya. Tapi kan ini sulit juga gitu ya. Kalau influencer ini atau sosial aktivis ini gitu ya tidak terbiasa dengan iklim epistemik community. Ini gue contohin. Dasar epistemiknya memang nggak ada kayaknya. Nggak, ini epistemic community ya. Komunitas yang kerjanya adalah memperdebatkan ide. Iya, dasar pengetahuan. Iya. Epistemologi kan? Enggak, ini epistemic community. Epistemic community namanya. Jadi ada komunitas-komunitas yang misalnya kalau di Eropa itu dulu ada namanya Young Hegelian gitu misalnya kan. Mereka memperdebatkan ide-idenya Hegel dan menghasilkan tafsir-tafsir baru dalam perdebatan mereka misalnya kan. Mazhab kritis Frankfurt misalnya. Mazhab Frankfurt gitu kan. Itu kan udah lebih formal kan. Lebih formal gitu. Ya karena basisnya universitas. Tapi ada yang basisnya ya community yang memang kalau bahasa kita itu kelompok diskusi mingguan gitu. Betul. Nah gue dulu punya di Depok namanya Cak Tarno Institute. Kalau pernah dengar. Itu yang di sana Robertus Robert, Rocky Gerung. Ya kita bahas soal filsafat, ada Tommy F. Awi dan lain-lain lah. Dapur wacananya lah. Nah di situ itu komunitas epistemik. Ya yang banyak berbicara soal gagasan-gagasan filsafat politik sebenarnya. Betul. Nah, kalau lu pernah dengar misalnya pemikir politik macam Slavoj Zizek gitu misalnya, yang rame di media sosial, kita udah bahas itu dari tahun 2009 dulu soal subjek radikal. Nah, itu kan bagian dari self censorship sebenarnya, membangun birokrasi pengetahuan di internal kita. Ketika kita punya komunitas diskusi kayak begitu yang banyak isinya orang-orang yang memperdebatkan sebuah pikiran soal filsafat politik gitu ya. Ketika gua diskusi di tempat lain, perdebatan yang di sini nih banyak gue jadikan referensi. Karena lu udah perdebatkan duluan. Udah ada wadahnya untuk memperdebatkan itu gitu. Jadi ada beberapa teman gue yang melakukan itu sebenarnya. Misalnya dia bikin klub baca. Ada teman gue sekarang lagi PhD di Universitas Toronto di Kanada. Itu rutin dia bikin zoom-zooman gitu bahas reading club gitu. Iya kan, misalnya demokrasi di Chile, soal demokratisasi di Amerika Latin, demokratisasi di Eropa Barat, Eropa Timur gitu ya. Dia bikin comparative politics, namanya Edward Ghani, dia peneliti di CSIS. Itu rutin dulu tuh, nggak tahu gue. Itu si Gan, lu masih bikin kelompok itu apa enggak? Tapi at least ya, yang gue lihat adalah teman-teman gue yang rajin ikut itu, ketika beropini di media sosial tajam-tajam. Itu jadi bagian dari birokrasi pengetahuan mereka ketika mereka mau masuk ke arena public discourse gitu ya, yaitu media sosial ini yang logikanya memang membunuh kepakaran. Iya kan, memang hukum nature-nya media sosial itu mengurangi bobot kepakaran. Karena kepakaran itu dianggap tidak demokratis dan diskriminatif oleh digital platform. Ya kan?
Sementara otoritas-otoritas media yang punya birokrasi pengetahuan dianggap cenderung punya preferensi personal dan punya preferensi bias yang akhirnya membuat orang bisa muncul di platform di medianya dia, ya kan? Misalnya kalau di beberapa jurnal di Amerika dulu sempat ada kritiknya agak kurang ramah kepada researcher kulit hitam gitu misalnya. Itu kritik-kritik terhadap birokrasi pengetahuan yang begitu rigid. Ini terlalu bias Yahudi gitu misalnya. Itu kan banyak perdebatan di Amerika. Betul. Kebetulan dulu gue sosiologi, gue mengambil kekhususan sosiologi pengetahuan di UI gitu. Nah, sosiologi pengetahuan. Iya, sosiologi pengetahuan gitu. Misalnya, ini problem sosiologi klasik ya. Perdebatan pergeseran pengetahuan masyarakat dari Max Weber misalnya. Nih gue mau contohin aja nih yang paling umum. Pertanyaan basicnya adalah kenapa semua the fathers atau the founders, iya kan kalau kita nggak mau bias gender gitu. The founders of sociology itu adalah lelaki kulit putih dan sudah mati. Itu kan pertanyaan tuh sebenarnya. Ya juga ya. Ini diskriminatif ini ilmu ini, emang nggak ada orang non kulit putih atau non Eropa yang sudah mati, ya atau non Amerika kulit putih yang sudah mati, yang punya pandangan sosiologi yang fundamental. Ibnu Khaldun dengan Mukadimah? Ya, setelah itulah Ibnu Khaldun itu muncul sebagai salah satu bagian dari diskursus sosiologi gitu. Betul. Sebelum ada pertanyaan itu, isinya kulit putih Eropa, ya, dan kebanyakan Yahudi, dan sudah mati. Yang terangkum dalam George Ritzer, teori sosiologi modern. Modern itu adalah wajah daripada bagaimana birokrasi pengetahuan bekerja. Gitu. Betul. Iya kan? Justru sosial media itu nilai positifnya adalah mengkritik itu. Nah, tetapi ketika kita mengkritik sesuatu bukan berarti kita tidak membutuhkan. Ya. Nah disitulah wisdomnya gitu. Nah ketika kita mengkritik sesuatu kita tidak membutuhkan, kita merasa tidak membutuhkan, maka inilah yang terjadi kayak sekarang. Tapi kalau lu mengkritik itu dan merasa ada hal-hal yang bisa lu ambil dari situ, ya, maka lu akan menemukan metode lu sendiri. Kalau gue dulu mau presentasi di mana-mana gitu misalnya atau mau diskusi di mana-mana, pasti epistemic community gue ya Cak Tarno itu jadi referensi bacaan gue. Misalnya, pernah lah suatu hari gue berdiskusi ya soal hoax, gue diundang soal hoax, bicara soal hoax, ya kan? Nah, waktu gue ingat salah satu tema diskusi di Cak Tarno itu ada seorang filsuf, kalau gua nggak salah dia ngajar di University of Princeton ya di Amerika, namanya Harry Frankfurt, lu cari. Frankfurt. Ya. Okay. Judul bukunya adalah On Bullshit. Dia filsuf. On bullshit. Dia membedakan antara bullshit dan bohong. Omong kosong dan bohong. Lying and bullshit. Lying and bullshit dibedakan. Perbedaannya gimana? Nah, menurut Harry Frankfurt ini? Menurut gue, ini kita bicara substansinya betul. Tapi ini gue mau menjelaskan bahwa gue ngomong di satu tempat, gue ingat epistemic community gue gitu. Pernah bahas soal itu. Minimal gue ada kutipan filsuf yang bagus lah yang bisa gue ambil untuk diskusi di situ. Nah, kalau menurut Frankfurt masuk ke substansi ini nih, ini betul. Perlu juga kita bahas sedikit ya. Gak apa-apa, bahas aja. Harry Frankfurt bilang, kalau lu bohong, lu tahu apa yang benar. Oke. Kalau lu bilang lu nggak datang karena lu sakit perut, kayak gue nih hari ini hampir cancel berapa kali karena gue bilang gue sakit perut ke Fahri gitu misalnya, ya kan gue tahu sebenarnya gue tidak sakit perut. Gue mungkin nonton Netflix di rumah atau gue lagi main sama anak gue gitu misalnya. Itu yang benarnya. Bohong terjadi karena kita mengetahui kebenaran. Kebohongan itu adalah
orang yang berbohong itu adalah orang yang tahu yang mana yang benar, tapi dia tidak sampaikan yang mana yang benar. Oke, itu bohong. Bohong. Kalau bullshit ya dia udah nggak tahu lagi benar dan salah. Asal ngomong aja. Dia ngomong sesuai kepentingannya apa. Oh. Nih kalau gue lihat sama lu lihat ya. Apa namanya? Contoh aja nih. Ada cowok keluar, terus cewek-cewek mengelilingi dia. Ya. Gara-gara ternyata itu iklan rokok. Iya kan? Kalau lu mau keren, maka rokoklah ini. Ya. Itu bullshit tuh. Sesuai kepentingannya. Kepentingannya karena dia mau jualan rokok. Ya. Iya kan? Iya kan? Apakah benar cewek-cewek mengelilingi lu atau tidak? Itu udah gak penting. Udah gak penting. Iya, itu cuma untuk menghadirkan citra di kepala lu bahwa lu keren. Lu keren. Iya. Iya kan? Dengan kepentingan gua adalah jualan rokok. Itu bullshit. Yang benarnya kayak apa? Ada gak orang yang lagi ngerokok tiba-tiba banyak cewek-cewek yang mengelilinginya? Ada gak? Ada gak menurut lu? Gak ada. Ada. Dia beli rokok. Iya, orang yang lagi ngerokok bukan karena dia rokoknya, mungkin karena dia kaya raya atau karena dia mungkin ketika satu kali Jeff Bezos disenangi oleh banyak perempuan karena dia terkenal atau apa gitu ya. Bukan karena rokoknya. Bukan karena rokoknya, kebetulan aja dia lagi ngerokok gitu. Berarti ketika dipakai menjadi iklan bahwa karena rokoknya cewek-cewek ini ada, itu menjadi bullshit. Iya, itu bullshit. Sudah ada kepentingan rokok di situ. Iya, kepentingannya jualan rokok. Mau itu benar atau enggak, itu udah gak penting gitu. Nah, hari ini dalam demokrasi adalah yang terjadi adalah semakin terbuka demokrasi, orang berharap akan terjadi pertarungan ide. Enggak, ternyata yang lebih banyak pertarungan omong kosong ini. Gue sudah tumpak ke arah ke situ ketika lo bahas demokrasi. Iya kan? Iya. Harry Frankfurt ini pikirannya Harry Frankfurt, bukan kata gua. Tapi dengan perbedaan definisi antara bullshit dengan bohong menurut Harry Frankfurt, ya harus diterima ketika konsekuensinya kita arahkan ke demokrasi, dan demokrasi ternyata memang isinya statement bullshit semua. Iya, bullshit semua. Karena based on kepentingan gitu. Balik lagi ke isu Jerome tadi. Bagi Jerome udah gak penting lagi nih. Omongan dia ini beneran 150 juta ini beneran tawaran atau bohongan, udah gak penting lagi. Yang penting kepentingan dia di saat ini dia bisa menyampaikan, menjadi dapat tepuk tangan dari banyak orang gitu. That's bullshit gitu. Jadi yang dibuat sama Jerome itu bukan kebohongan, tapi omong kosong. Dia mungkin nggak tahu yang benarnya apa, kita bisa terima gitu. Cuma ya itu omong kosong. Karena ada kepentingannya. Kepentingannya ada, ya dapat tepuk tangan lah gitu kan. Iya kan, Bang Ari. Kalau enggak ya boleh membantah Jerome, tapi ini tafsir gua aja gitu. Bang, ini terakhir tentang kepakaran, gue mau tanya. Dari statement lu bahwa ada medium komunikasi yang sudah pasti berubah gitu, gue akhirnya tiba-tiba terlintas satu pikiran nakal gitu. Kenapa pakarnya tidak adaptif untuk positioning di medium komunikasi yang sudah berubah ini? Gitu. Kenapa dia harus mati? Kalau misalnya gue berpikir bahwa ya berarti lu bukan pakar dong kalau mati gitu. Harusnya lu lebih adaptif aja. Menurut lu gimana? Apa ya, kalau adaptif itu bukan soal lu besar atau lu kuat. Dinosaurus juga punah, bos. Ya. Karena dia tidak mampu beradaptasi gitu kan. Iya kan? Betul. Bukan dari tergantung berapa banyak ilmu lu atau tergantung berapa kuat lu, berapa banyak uang lu. Kita lihatlah, Nokia runtuh. BlackBerry runtuh juga. Tidak melakukan kesalahan apapun. Iya kan, tidak mampu beradaptasi. Iya kan? Betul. Jadi adaptasi itu gak ditentukan oleh kepakaran lu, gak ditentukan oleh berapa banyak ilmu lu, dan tidak ditentukan oleh malah yang lebih kecil lebih mudah beradaptasi. Yang lebih kecil lebih mudah beradaptasi. Yang lebih muda lebih mudah beradaptasi. Yang lebih muda lebih mudah beradaptasi. Iya, karena apa?
lebih kecil, lebih muda, karena mereka lebih punya flexibility. Ini kata kuncinya. Iya, kepakaran tuh nggak punya flexibility. Mereka harus ikut syariat-syariatnya banyak. Ikut literaturnya. Literatur apa, harus mengutip ini. Saya nggak mau ngomong kalau nggak ada datanya gitu. Iya kan? Sementara yang nggak punya source of knowledge sebanyak pakar-pakar, flexibility-nya lebih tinggi. Dia bisa ngomong apa aja. Masalah, tapi tidak terkontrol. Masalah benar atau enggak nanti dulu. Kalau dibully orang gue salah. Kalau banyak tepuk tangannya, selama banyak tepuk tangannya nggak apa-apa. Orang bullshit kok. Oke. Gitu. Nah, dari semua yang lu sampaikan ini, gitu, gue pengen tahu nih subjektivitas lo, dan harapan lo tentang diskursus publik di Indonesia itu ke depannya seperti apa? Dari seorang Bang Ari Putra. Kalau gue ya merasa diskursus publik di masa depan itu kita gini. Ini sekalian menutup dan tips gitu ya. Ini omongannya pidato penerimaan penghargaan Ahmad Bakri Award yang diterima oleh mentor gua, mantan Menteri Keuangan Dr. Muhammad Khatib Basri. Khatib Basri itu ngomong begini. Ini menarik nih omongannya. Kemampuan manusia menjawab itu makin kesini makin tergantikan dengan ChatGPT, AI. Iya lagi. Iya kan? Dan mereka punya stock of knowledge, bank of information yang unlimited. Dia bisa menjawab dan belajar dengan bank of knowledge dan informationnya yang unlimited itu, dan bisa lebih canggih dan lebih cepat daripada kita manusia. Di masa depan AI itu makin canggih. Kata Basri nih, kemampuan manusia menjawab bisa digantikan, tapi yang nggak bisa adalah kemampuan manusia bertanya. Bahkan AI pun butuh pertanyaan dari manusia. Butuh prompt. Nah, gue berharap media sosial kita ya muncul argumen-argumen yang dibangun lewat curiosity dan pertanyaan yang betul-betul berdasarkan dengan curiosity yang kuat gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tidak terpikirkan untuk menanyakannya. Pertanyaan-pertanyaan yang penuh kualitas gitu. Makanya ikhtiar untuk bertanya itu ya ikhtiar lu, usaha lu untuk mencerahkan orang dengan pikiran-pikiran lu itu satu hal dan itu penting. Ya. Itu penting banget. Ya kayak Jerome, apa yang dilakukan Jerome, gue gak bilang dia gak penting gitu ya, penting gitu. Apa yang dilakukan Andovi penting, apa yang dilakukan Jovial dengan argumen-argumennya penting gitu. Ya. Tetapi ikhtiar untuk bertanya ini juga penting. Betul. Ya kayak lu lah Za ya yang podcastnya nanya-nanya doang tiap hari. Kata orang kan gitu. Ya, kayak gua juga tiap hari kan nanya-nanya doang di konten gua. Dari sejam paling beropini 5 menit aja udah lama gitu misalnya. Ya kan, ikhtiar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini juga penting. Ketika pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan penuh dengan curiosity, ya bukan tendensi ya, bukan apalagi emosi gitu ya, apalagi bias dengan preferensi lu, cuma dasar basicnya adalah curiosity, itu publik akan sangat diuntungkan gitu dari perdebatan yang ada. Jadi di masa depan ya kalau lu tanya harapan gue ya dalam diskursus publik, pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berkualitas, sehingga ya jawaban-jawaban yang muncul juga akan berkualitas gitu. Itu yang sangat penting lah untuk masa depan kita nanti gitu. Oke. Terima kasih Bang Ari Putra. Ini sudah terlalu seru. Kita sudah bahas dari 150 juta yang menjadi harga buzzer, influencer sampai matinya kepakaran. Semoga kedepannya para pakar bisa lebih substansial dan lebih berbobot lagi gitu. Terima kasih Bang Ari atas kehadirannya. Terima kasih penonton yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.